Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-33. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-33. Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Ayat mas renungan hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Renungan hari ini berjudul Jatuh Bangun Kehidupan, ditulis oleh Katara Payton. Sahabat ODB, Facebook memunculkan sebuah kenangan berupa foto putri saya yang berusia 5 tahun saat menang dalam permainan ular tangga yang seru. Saya menandai saudara-saudara saya dalam postingan tersebut karena kami sendiri sering bermain ular tangga sewaktu kanak-kanak dulu. Permainan yang telah dimainkan berabad-abad itu membantu orang belajar berhitung dan menyajikan keseruan dari usaha menaiki tangga-tangga supaya menang dengan tiba paling cepat di kotak nomor 100. Namun jangan lengah, jika Anda mendarat di kotak nomor 98, Anda akan meluncur jauh ke bawah sepanjang badan ular, sehingga terhadang atau bahkan gagal untuk meraih kemenangan. Bukankah itu mirip dengan kehidupan kita? Dalam kasih-Nya, Yesus sudah menyiapkan kita untuk menghadapi jatuh bangun yang kita alami sehari-hari. Dia memang berkata bahwa kita akan menderita, Yohanes pasal 16 ayat 33. Tetapi dia juga menyampaikan kabar damai sejahtera. Kita tidak perlu gentar menghadapi ujian dan pencobaan yang ada. Mengapa? Karena Kristus telah mengalahkan dunia. Karena tidak ada yang lebih besar daripada kuasa-Nya. Kita dapat menghadapi apapun yang menghadang kita dengan kekuatan kuasa-Nya yang tersedia bagi kita. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-19. Sama seperti dalam permainan ular tangga, terkadang hidup ini memberikan tangga yang memungkinkan kita naik dengan penuh sukacita. Tetapi di saat-saat yang lain kita bisa tergelincir hingga jatuh. Meski demikian, kita tidak perlu menjalani hidup ini tanpa pengharapan. Kita memiliki kuasa Yesus Kristus yang sanggup menolong kita mengatasi semua itu. Sahabat ODB, tantangan apa saja yang perlu Anda atasi hari ini? Lalu bagaimana Anda dikuatkan untuk mengatasi beragam ujian dan kesulitan hidup dengan berfokus pada kuasa Tuhan Yesus? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena aku diingatkan kembali bahwa Engkau sudah mengalahkan dunia. Tolonglah aku ya Tuhan, untuk bergantung pada kuasa-Mu dalam menghadapi jatuh bangun kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiada yang kutakutkan, rahmat-Nya
Dia yang pimpin jalan